Salam cerdas hukum bersama Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Unsuria. Pada kesempatan ini kami berdatangan Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan, Dr. Sujono. Salam sehat Pak, apa Terima kabar? kasih, kabar baik Laura. Siap, saya Laura Bas Jackson, mahasiswa Fakultas Hukum Unsuria. Hari ini kita akan membahas tentang edisi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut KUHP. Izin Pak, edisi ini Bapak akan menyampaikan subtopik tentang apa dari KUHP yang baru. Baik, terima kasih Laura. Jadi pada edisi ini saya akan menyampaikan subtopik tentang makna KUHP yang baru ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka undang-undang yang telah diundangkan wajib disebarluaskan oleh DPR bersama pemerintah, diantaranya kepada masyarakat, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini. Dan hal tersebut sejalan dengan asas fiksi hukum, bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu. Jadi seluruh warga negara Indonesia juga dianggap tahu. Dan peraturan tersebut mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya atau memaafkannya dari tuntutan hukum. Oleh sebab itu sangat penting masyarakat untuk mengetahui isi KUHP yang baru ini. Itu Laura. Baik Pak, jadi DPR bersama pemerintah yang wajib mensosialisasikan undang-undang yang baru ya Pak? Ya, tepat sekali. DPR dan pemerintah wajib mensosialisasikan perundang-undangan yang baru. Terlebih, KUHP sebagai perundang-undangan bidang pidana. Secara politis sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga karena pada tanggal 2 Januari 2023 kita telah memiliki KUHP yang baru sebagai pengganti KUHP Wetboek van Strafrecht sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Hanya saja KUHP yang baru ini berdasarkan pasal 624 mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Tanggal 2 Januari 2023 itu diundangkan. Dengan demikian, KUHP yang baru ini akan mulai berlaku efektif pada awal Januari 2026. Itu Laura ya. Mengapa kita sebagai bangsa Indonesia ini harus bangga? Ini penting sekali. Karena KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang sering disebut dengan Wetboek van Strafrecht merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda atau kolonial yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918. Yang berlaku baik bagi golongan penduduk Indonesia, golongan penduduk Timur Asing, dan golongan penduduk Eropa, di mana isinya tentu tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan falsafah bangsa Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, sependapat dengan pendapat Profesor Barda Nawawi Arif, salah satu guru besar hukum pidana di Indonesia, bahwa KUHP dalam hal ini Wetboek van Strafrecht secara substansial adalah sarana yang sudah kuno, ketinggalan. Jika diibaratkan sebuah pakaian, ya, ibaratkan sebuah pakaian, maka KUHP adalah pakaian yang sudah tambal sulam, robek, capik-capik. Ya, menurut saya karena sudah mengalami
perubahan-perubahan untuk memenuhi kebutuhan hukum sebagai politik hukum pidana nasional. Dan diibaratkan sebagai rumah, KUHP adalah rumah yang sempit. Ya, karena perkembangannya ya, harus menyesuaikan dengan perkembangan global atau internasional. Oleh sebab itu perlu diperbarui, yakni melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi bersyukur kita ini ada terbit KUHP yang baru ini. Dengan demikian KUHP yang segera akan berlaku tersebut bukan lagi warisan kolonial Belanda, tapi produk hukum nasional sebagai negara yang merdeka. Bangga tidak kalau punya produk dalam negeri? Nah, ya. Jadi analoginya demikian. Jadi ini produk dalam negeri dan tentu sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia. Siap, Pak. Jadi apakah dapat dikatakan bahwa KUHP yang baru, Pak, ini merupakan refleksi nilai-nilai dalam Pancasila atau cermin bangsa Indonesia? Ya, jadi KUHP yang baru ini betul sekali itu refleksi atau potret bangsa Indonesia. Ya, karena mengandung nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan merupakan dan seharusnya menjadi nilai-nilai yang mendasari sistem hukum Indonesia. Ahli hukum pidana Profesor Sudarto memberikan 3 alasan mengapa perlu dilakukan pembaruan KUHP. Jadi ada 3 alasan yang disampaikan oleh Profesor Sudarto. Yang pertama, ada alasan politis, yaitu suatu kebanggaan ya, nasional kita sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan, sehingga tugas pembentuk undang-undang untuk menasionalkan semua undang-undang warisan kolonial didasarkan kepada Pancasila. Ini adalah alasan politis. Dan selanjutnya alasan sosiologis ya, bahwa KUHP pada dasarnya memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dan ukurannya ya seharusnya sesuai dengan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat Indonesia tentang apa yang baik dan benar dan yang adil. Jadi itu adalah alasan sosiologisnya. Dan yang ketiga, alasan praktis. Kita tahu bahwa teks resmi KUHP, Wetboek van Strafrecht, masih menggunakan bahasa Belanda, ya, sehingga tidak mustahil ya, terjadi multitafsir, ya, atau penafsiran yang berbeda atau yang menyimpang dari makna teks aslinya. Selain itu, masyarakat juga menghadapi hambatan untuk memahaminya, ya, karena teksnya tadi menggunakan bahasa Belanda. Dan yang keempat, tadi kan 3, ini yang keempat, ada tambahan dari Profesor Muladi, alasan yang keempat. Dilengkapinya dengan pendapat Profesor Muladi ini, yaitu alasan adaptif. Ya, alasan adaptif. Jadi Profesor Muladi menambahkan itu, yakni KUHP mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional atau global yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Saya tambahkan misal kejahatan yang bersifat global, yaitu tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana pencucian uang serta peredaran gelap narkotika. Ya, ini adalah tindak pidana yang termasuk kategori internasional atau global. Apa yang baru dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini? Ikuti terus podcast Fakultas Hukum Unsurya, dan sampai bertemu kembali. Salam cerdas dari kampus Unsurya di Halim Perdana Kusuma. Terima kasih, Pak. Demikian edisi subtopik makna KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bagi bangsa Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam cerdas hukum Unsurya. Baik, terima kasih Laura. Terima kasih, Pak.